Senin Kamis yang Allah berikan dan yang Rasul cinta untuk hamba-hamba yang menjalankan puasa Senin Kamis. Baik, para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tadi keutamaan puasa. Yang pertama tadi Allah bukakan surga di setiap hari Senin dan Kamis. Lalu kemudian Allah ampuni dosa-dosa hambanya kecuali yang menyekutukan kepada Allah. Sekecil apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis riwayat Muslim ini dikatakan bahwa orang-orang yang berselisih antara satu saudara dengan saudara yang lain, ya, terjadi percekcokan, maka tidak diampuni dosa. Bunda-bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk lapangkan hati, mulai memaafkan. Itu poin penting dari puasa kita. Karena puasa kita itu sesungguhnya membentuk kepribadian bukan hanya bersih secara badannya saja, tetapi bersih secara rohani. Jadi tidak mungkin Ustaz, tidak mungkin orang yang pengamal puasa tetapi jiwanya masih kotor. Tidak mungkin orang pengamal puasa tetapi mulutnya tidak terjaga, matanya tidak terjaga, telinganya tidak terjaga, langkahnya ke langkah yang tidak baik, tidak mungkin. Ya, karena as-shaum al-imsak, puasa itu adalah menahan. Ada syariat, ada secara hakikat. Jadi yuk mulai saat ini bukan hanya puasa Senin Kamis, ya, tetapi puasa-puasa yang lainnya. Ada Ayyamul Bid, lalu puasa Daud, kalau memungkinkan, Masya Allah, sehat jasmani dan sehat rohani plus langsing. Jadi kalau puasa Daud itu yang selang-seling ya, Sat? Iya. Yang Senin puasa, Selasa enggak, Senin puasa Rabu puasa, Kamis enggak, gitu ya, Sat? Iya. Iya. Siap. Nah, tadi kalau dikatakan yang berselisih itu berarti ketika kita lagi berantem sama seseorang ataupun dengan kelompok gitu, itu tidak bisa mendapatkan ampunan, Sat? Berdasarkan hadis. Lalu bagaimana tuh buat orang-orang yang berselisih tadi agar juga diterima, diampuni dosanya seperti itu? Ya, tentu mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dosanya sama Allah, selesai dengan istighfar. Selesai, astagfirullahaladzim, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berselisihnya dengan sesama manusia, maka Allah tidak mengampuni dosa seseorang kalau seseorang yang kita sakiti itu kemudian tidak memaafkan kita. Ya Allah. Kalau satu komplek. Satu ibu-ibu tuh pasti tuh. Ibu-ibu mulu. Apa saban hari tetangga beli mesin cuci baik diomongin terus. Itu ibu lu kali. Iya, emang kan ibu saya ibu-ibu. Yang ngomongin biar TV nyadar dia pendengar. Iya kan. Sabar, nggak boleh gitu, sabar. Berselisih mulu, tangga kan sering gosip Bu ya. Abang kagak mau kalah bener beli mesin cuci, langsung biasa ke suami gerendeng. Tangan pegel bener ini kagak ada mesin cuci. Minta mesin cuci baru, nggak boleh kan Ustaz yang berselisih kan? Oke, astagfirullahaladzim. Maaf saya kebawa emosi saya boleh. Tenang, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadi ini lama-lama saya berselisih juga sama dia nih. Saya ya Bu ya, Bu. Jangan berselisih ya Bu. Ya, apalagi gara-gara suami bawa duit dikit ya Bu. Nah, itu tadi adalah keutamaan ya. Berarti adalah kalau kita mau diterima dan diampuni dosa kita adalah kita yang berselisih tadi harus saling memaafkan. Seperti itu. Lanjut kita ke apa ya? Kepada tujuan puasa itu sendiri apa sih? Iya. Paling tidak sebenarnya sekian banyak tujuan puasa itu, keistimewaan kemuliaan puasa itu, tetapi paling tidak saya memberikan 3 saja yang saya kutip dari Ibnu Ashur. Tujuan puasa itu pertama agar umat Islam memperhatikan ibadah yang menunjukkan
besar pahalanya. Jadi pahala besar itu ada di puasa. Sampai-sampai bunda-bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya ada satu pintu khusus yang hanya dimasuki oleh orang-orang khusus. Siapa orang-orang khusus itu? Orang-orang yang menjalankan puasa. Ketika sudah masuk semua tuh pengamal-pengamal puasa, tutup itu pintu. Ya. Hafid sudah masuk, Ustaz sudah masuk, Qori sudah masuk. Amin ya Allah. Belum disebut enggak. Tadi ini enggak. Barengan ini barengan. Kok bisa main masuk saya nunggu depan pintu? Acak-acak. Iya diajak beli tiket dulu. Terus ya. Masuk semuanya, Masya Allah. Itulah babur Rayyan. Jadi surga ada namanya surga Rayyan yang diperkhususkan atau diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ya. Yang kedua, agar umat Islam ini tidak merasa berat dalam menjalankannya, sebab itu mereka telah mendapatkan teladan dari umat-umat terdahulu. Jadi puasa itu sebenarnya berat, tapi bagi orang beriman tidak. Ya. Hebatnya orang yang berpuasa itu, jangankan yang haram ya, jangankan yang haram, yang halal saja ketika Allah kata Allah tahan, maka tidak dimakan itu. Padahal diperbolehkan ya. Padahal diperbolehkan. Boleh itu, tapi Di tidak hari boleh yang lain. Di hari yang lain. Di Ramadan atau ketika puasa, maka disitulah Masya Allah orang yang berpuasa itu jangankan memakan yang haram, yang halal pun dia tidak makan ketika Allah tahan. Al-imsak. Betul. Ya. Karena iman itu tadi. Iman. Soto halal. Soto halal. Soto halal. Kapan? Di malam hari. Habis maghrib ya. Dan seterusnya. Ini saya paham nih arahnya Ustaz nih. Cuma saya tahan di situ aja deh. Minum halal. Habis maghrib. Lanjutin habis maghribnya. Iya. Bagi gue udah mau lanjutin, nggak usah jangan. Udah mau ngerampas tadi. Tadi sudah dikasih tahu kalau mau masuk surga itu kita dari pintu puasa saja dapat, namanya surga Rayyan. Makanya supaya bisa masuk surga, puasa Senin Kamisnya tiap hari biar dapat surga. Mana tiap hari Senin sama hari Kamis? Mikir juga. Iya. Ustaz, sedikit ya sebelum kita nanti ke Ustaz Mahfuz ya. Ada kisah apa Ustaz yang bisa diceritakan tentang hebatnya puasa itu sendiri, Ustaz? Banyak fadilah, keutamaan orang yang berpuasa itu ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatapan rahmat, ampunan, maghfirah dan sebagainya itu hadiah dari Allah. Kasih sayang Allah kepada hambanya yang menjalankan rutinitas puasa dan Kamis. Nah, bagaimana nih dahsyatnya orang yang berpuasa? Yang pertama, ada salah satu kisah. Saya punya jamaah kiai rajin puasa Senin Kamis. Ketika dia bermimpi malamnya pas mau nyaur, tiba-tiba keluarganya diajak ke masjid semua. Ayo kita sholat di masjid dan sekalian sedekah kepada pemulung di Bakuan. Nah kemudian lewat mimpi dulu nih sebentar Bu. Lewat mimpi, ini orang yang dekat sama Allah nih. La'alakum tattaqun, ketika puasa hadiahnya la'alakum tattaqun. Takut sama Allah tadi kayak bilang. Di jalan secara benar, syariat dan hakikat. Ini pada akhirnya dia bermimpi malamnya itu. Bermimpi ada sesuatu yang memang jatuh semacam apa ya? Cahaya. Bukan buah yang bau itu buah apa namanya? Yang bau itu Bang Hafiz. Iya. Pokoknya buah begitulah. Apa ya Bu? Buah apa Bu? Yang bau itu? Mengkudu ya. Betul. Buah yang besar itu yang tumbuh di hutan itu kan bau. Nah, padahal dia mimpi jatuh ke rumah. Karena mimpi itu akhirnya dia bertunjuk ya. Iya. Pas mimpi itu akhirnya disiram buru-buru dengan apa sih? Dengan air zam-zam seakan-akan. Kemudian pas mau sahur nih dibawa kita sholat jamaah ke masjid, Ke keluarga tuh ya. keluarga. Ternyata Allah sayang pada hambanya menjalankan ibadah saum. Ini kelebihannya nih. Yang lain rumahnya kebakaran Bu, dia selamat sendiri. Itu Allah. Kenapa Bu? Kenapa jawabannya? Tadi kita lagi menyampaikan. Iya. Ketajaman hati, kemudian Allah sayang dengan hambanya karena dia jaga tangannya, wal fusuqa, fasada, dijaga semuanya ini. Dan pada akhirnya Allah sayang, Allah kasih petunjuk kepada
hamba yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa, dan pada akhirnya keluarga selamat. Rumahnya nggak tersentuh sedikit pun kobaran api. Ini bu dahsyatnya orang yang menjalankan ibadah puasa. Gitu ya. Subhanallah. Terima kasih Ustaz atas kisah yang menarik sekali, dan tentunya mudah-mudahan kita setelah mendengar kisah tadi menjadi orang-orang yang atau hamba-hamba yang selalu senantiasa menjalankan baik yang wajib maupun yang sunnah seperti tadi sudah disampaikan puasa Senin Kamis. Baik, dan kita kepada Ustaz Mahfuzul Hulki untuk membacakan surat untuk kita semuanya. Silakan kita simak sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Mahfuzul Hulki. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan, dan nanti kita akan bahas ya surat apa dan ayat berapa tadi yang sudah dibacakan. Tapi buat pemirsa, ini adalah kesempatan pemirsa yang juga sama ingin bertanya melalui sosmed, kirimkan saja videonya ke TVRI, dan ini saatnya kita bacakan. Oh, kesini saya kameranya sampai saya nggak ngeh kayak mata saya ya. Baik. Dan buat pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya melalui sosmed, silahkan kirimkan saja videonya seperti pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kita, dan kita akan lihat videonya kira-kira apa yang ditanyakan untuk Ustaz kita. Baik, kita lihat videonya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tek Setiawan, berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Izin bertanya Pak Ustaz. Di daerah saya masih ada kebiasaan puasa muti jika mempunyai niat atau acara tertentu. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Apakah diperbolehkan sebagai puasa sunat selain puasa Senin dan Kamis? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa mutih ini Ustaz. Untuk tujuan-tujuan tertentu, apakah diperkenankan atau memang juga tidak boleh seperti itu. Baik, tapi jawabannya nanti ya buat pemirsa yang di rumah, bersabar sejenak karena nanti akan dijawab tentunya setelah yang satu ini. Silakan. Sabar ya Bu ya, kita akan balik lagi nih. Itu puasa muti kan biasa tuh anak bocah SMA tuh biasanya tuh. Biar bisa tawuran tuh Bu biasanya Bu, puasa muti biar dapat wapak TikTok biasanya Ustaz. Supaya kuat. Iya, wapak TikTok, wapak macan tuh biasanya tuh yang kalau dibacok mang gitu. Kita istirahat dulu Bu ya. Kita masih ada narasumber hebat ya kan. Iya. Gimana nih kalau bukan diserami. Mutiara. Menit ya Mbak Tanti ya? Saya 9 menit. 12 menit sekarang segmen 4 ya. Berapa segmen? 8. Nah, Kemarin 15.
Kemarin segmen Iya, segmen singkat 15. saya.